Baik, selamat datang di aplikasi biologi sintetik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation dalam aplikasi biologi sintetik. Materi ini dapatkan dari buku Fundamental of System Biology from Synthetic Circuits to Whole Cell Models, karangan Covert Marcus, chapter 3, Analytical Solution of Ordinary Differential Equation. Capaian diharapkan dikuasai pada kesempatan kali ini adalah mampu menyelesaikan ordinary differential equation secara analitis untuk sistem aplikasi biologi sintetik, mampu menggambarkan diagram kompartemen dan yang mengintegrasikan input dan output, mampu menuliskan sekumpulan persamaan diferensial berdasarkan diagram kompartemen, membandingkan berbagai macam sistem berdasarkan parameter kunci persamaan seperti penyelesaian kondisi tunak, respon tahap, dan waktu respon. Penyusunan ordinary differential equation bergantung pada hubungan konservasi massa dan kinetika aksi massa. Jadi berdasarkan konsep yang umumnya telah kita ketahui dalam konsep kerekayasaan, yaitu kekekalan massa. Dalam hal ini, massa tergantung kepada material yang diamati, apakah itu mRNA atau protein, dan sebagainya. Penyelesaian ordinary differential equation bisa dalam bentuk analitis atau diturunkan secara tahap demi tahap atau dengan pendekatan grafik dan numerik dengan menggunakan computational program. Kemudian penyelesaian analitis ditekankan di pertemuan ini karena bisa membantu dalam memahami mekanisme ordinary differential equation tersebut dalam aplikasi biologi sintetik. Beberapa beberapa kondisi diterapkan untuk menggunakan ordinary differential equation. Salah satunya adalah sistem dengan tanpa feedback, kemudian sistem dengan feedback, tanpa aktivator yang mencegah proses ekspresi. Di sini kita lihat contohnya sebagai berikut. Terdapat dua gen yang mengekspresikan suatu protein, yaitu green fluorescence protein, ya, protein yang memberikan efek perpendaran. Nah, di sini untuk mengekspresikan protein tersebut dibutuhkan suatu aktivator. Aktivator tersebut akan dihambat apabila terdapat represor yang mengikat promotor sehingga tidak bisa mengakibatkan gen itu terekspresi dengan baik. Apabila represor itu dihilangkan, maka aktivator tersebut bisa mengaktifasi promotor sehingga protein itu bisa diekspresikan. Di sini represor itu bersifat independen, dalam artian ditambahkan secara manual dari eksternal. Sedangkan di gambar kedua di sebelah kanan, di sini represor yang merupakan protein difusi atau digabungkan dengan protein yang diinginkan, yaitu green fluorescent protein atau GFP, sehingga apabila protein berpendar itu diproduksi, otomatis represor juga ikut terproduksi karena difusi, protein fusion. Nah, akibatnya apabila protein tersebut terproduksi, maka dia akan memberikan efek represor kepada promotor sehingga tidak bisa mengakibatkan terikatnya aktivator dengan promotor dan mengakibatkan gen tersebut tidak terekspresi dengan baik atau tidak terekspresi. Sekarang kita terapkan ordinary differential equation, dan untuk mengawali itu kita butuh ilustrasi sederhana sebagai berikut untuk mendefinisikan kompartemen. Di sini terdapat suatu rumah yang mana di atas rumah itu hujan sedang turun, ya, dan kita tinjau di sini saluran pembuangan dari rumah tersebut. Hujan yang turun tersebut merupakan input dari air ke dalam saluran air di rumah tersebut, dan keluarannya atau drain dari air tersebut adalah output. Di sini kompartemen yang kita lihat adalah saluran pengaliran air penampungan hujan yang disebut sebagai GW atau gutter water. Nah, di sini ini disebut sebagai kompartemen, dan kompartemen itu memiliki input dari hujan dan output dari drain. Dengan catatan tidak ada air yang tersebar dalam arah manapun. Jumlah air di saluran atau di dalam sistem atau kompartemen itu merupakan fungsi waktu atau berubah dalam variasi waktu. Kemudian laju inputnya juga dalam bentuk laju, jadi laju turunnya air dan laju masuknya air dan laju keluarnya air. Nah, di sini kita susun persamaannya bahwa perubahan
air di dalam saluran air tersebut itu sama dengan jumlah air ditambah dengan yang masuk dikurangi dengan yang keluar, atau jumlah perubahan air dalam saluran penampungan air tersebut pada saat waktu tertentu adalah selisih kondisi awal dari gutter water tersebut, selisih kondisi akhir terhadap kondisi awal dari water gutter tersebut sama dengan yang masuk dikali dengan yang keluar, dikurangi dengan yang keluar. Apabila ini disusun ulang, maka delta T dipindah ruaskan ke sebelah kiri, dan apabila delta T mendekati 0, maka bentuknya menjadi limit atau berbentuk diferensial seperti ini. Jadi bentuk diferensial itu mencerminkan bahwa perubahan air di dalam gutter water atau saluran air terhadap waktu itu sama dengan jumlah air hujan yang masuk ke dalam saluran air tersebut dikurangi dengan jumlah air yang terdrainisasi dari saluran tersebut. Kompartemennya adalah gutter. Kemudian yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana perubahan air tersebut terhadap waktu. Dan dengan kita bisa mendefinisikan persamaannya, kita bisa memprediksi berapa jumlahnya pada waktu tertentu yang di luar pengamatan. Kemudian kita bisa mengamati efek perturbasi atau gangguan, seperti apabila kita sumbat drainnya atau tiba-tiba hujannya berhenti, bagaimana kondisi atau profil yang terjadi. Hal yang sama bisa diterapkan untuk aplikasi lain, seperti penyebaran wabah, unit dialisis, bahkan unit transkripsi yang sekarang kita akan gunakan pada aplikasi biologi sintetik, di mana dalam bentuk umum persamaan tersebut akumulasi material terhadap waktu itu sama dengan jumlah yang terbentuk atau terproduksi dikurangi dengan jumlah total yang lepas atau yang hilang. Persamaan tersebut sederhana namun membutuhkan intuisi dan pengetahuan sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Sekarang kita lihat kembali bentuk sederhana dari proses transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein tertentu. Di sini seperti biasa, satu gen yang mengekspresikan protein tertentu akan ditranskripsikan menghasilkan mRNA, dan mRNA tersebut akan hilang, apakah itu terdegradasi, terdekomposisi, atau terdilusi akibat proses pertumbuhan atau pembelahan, kemudian ditranslasikan menjadi protein, dan demikian pula protein mengalami proses loss atau dilusi dan dekomposisi, yang mana protein ini juga berperan sebagai represor pada gen tersebut, sehingga pada kondisi konsentrasi tertentu protein tersebut akan menginhibisi gen dan gen tidak bisa mengekspresikan protein lagi. Di sini sistemnya aktivator selalu ada sehingga protein itu tersebut selalu aktif dan melibatkan mRNA loss dan protein loss. Loss terdiri dari proses degradasi molekul dan dilusi karena pertumbuhan dan pembelahan yang tadi telah disampaikan. Di sini terdapat dua kompartemen, yaitu kompartemen transkripsi yang menghasilkan mRNA dan mengakibatkan mRNA itu hilang atau loss. Kemudian kompartemen yang menghasilkan protein yang mengakibatkan adanya protein yang bertambah dan berkurang. Dan di sini masing-masing kompartemen itu diwakilkan oleh persamaan diferensial biasa. Di sini ada perubahan mRNA terhadap waktu, di mana itu sama dengan jumlah laju transkripsi dikurangi dengan laju decay atau dekomposisi dan laju dilusi. Laju decay dan laju dilusi merupakan komponen dari kehilangan mRNA. Demikian pula untuk kompartemen berikutnya, yaitu translasi menghasilkan protein, jumlah perubahan protein terhadap waktu merupakan hasil dari translasi dikurangi dengan jumlah protein yang hilang akibat proses dekomposisi dan dilusi. Protein yang hilang dengan proses dekomposisi akan lebih lama dibandingkan dengan cara dilusi. Dengan demikian, laju kehilangan akan didominasi oleh laju dilusi. Sedangkan untuk mRNA sendiri, dilusi lebih lama dibandingkan dengan dekomposisi. Sehingga laju dekomposisi lebih cepat, karena lebih cepat dia lebih besar, dan lebih besar dia maka laju dilusinya jadi terabaikan, sehingga untuk protein itu sendiri laju kehilangannya itu sama dengan laju dilusi, dan untuk mRNA sendiri laju kehilangannya sama dengan laju dekomposisi. Laju untuk sistem yang diketahui tidak berubah secara signifikan, seperti untuk gen yang
berperan sebagai housekeeping gens, yaitu menghasilkan protein krusial. Protein krusial ini seperti apa? Seperti enzim yang digunakan contohnya dalam metabolisme glukosa, misalnya pada proses glikolisis. Enzim-enzim tersebut krusial. Maka untuk gen-gen yang seperti itu, gen-gen yang mengekspresikan protein seperti itu akan menghasilkan proses dengan transkripsi dengan laju yang konstan. Untuk laju yang konstan tersebut, maka proses transkripsi bisa diwakilkan suatu konstanta, yang mana konstanta itu merepresentasikan bahwa laju transkripsi yang berlangsung secara konstan. Sehingga persamaan ordinary differential equation menjadi lebih sederhana. Proses mengikuti hubungan kinetika aksi massa, di mana laju reaksi pembentukan atau produksi proporsional dengan konsentrasi substrat atau reaktan. Seperti sebagai berikut, laju dekomposisi proporsional dengan konsentrasi mRNA dan jumlah enzim yang mendekomposisi mRNA tersebut atau RNase. Di sini diketahui bahwa konsentrasi enzim di dalam sel, enzim yang krusial RNase seperti itu konsentrasinya konstan, sehingga di sini konsentrasi bisa diganti dengan suatu konstanta. Jadi laju dekomposisi sama dengan suatu konstanta laju dekomposisi dikalikan dengan konsentrasi mRNA yang berubah-ubah, karena selalu akan berkurang akibat proses dekomposisi. Dan di sini persamaan diferensial biasa untuk kompartemen mRNA atau proses transkripsi tadi bisa dibuat dalam bentuk lebih sederhana dengan mendefinisikan laju transkripsi yang konstan karena gennya housekeeping, dan untuk reaksi untuk laju loss itu diwakilkan oleh konstanta kehilangan di konstanta dekomposisi mRNA dikalikan dengan konsentrasi mRNA tersebut. Persamaan ini kemudian diintegrasikan secara dengan menggunakan diintegrasikan dengan menggunakan kondisi awal pada saat Mt sama dengan 0, mRNA pada nilai tertentu atau pada nilai 0, karena pada saat di awal belum ada mRNA yang tertranskripsi. Hal yang serupa diterapkan untuk kompartemen translasi, yaitu protein. Perubahan protein pada waktu sama dengan jumlah protein yang ditranslasi dari mRNA. Di sini menurut hukum aksi massa, proses translasi protein substratnya adalah mRNA, sehingga di sini dikalikan dengan mRNA untuk proses translasi tersebut, dikurangi dengan jumlah protein yang terdekomposisi. Dan di sini proses dekomposisi itu substratnya adalah protein, sehingga di sini konstanta proses dekomposisi dikalikan dengan konsentrasi protein, kemudian dikurangi dengan konstanta dilusi dikalikan dengan konsentrasi protein. Sama halnya dengan dekomposisi sebelumnya, bahwa konstanta dilusi di sini, proses dilusi di sini memiliki substrat protein. Jadi protein menjadi bagian-bagian atau partisi-partisi yang lebih kecil untuk dilusi, sedangkan untuk dekomposisi menjadi komponen-komponen yang lebih pendek. Di sini komponen proses dilusi, proses kehilangan protein yang terjadi dari dekomposisi dan dilusi digabung menjadi suatu proses kehilangan protein, loss. Nah, di sini bentuk persamaannya menjadi lebih sederhana, yaitu perubahan protein pada waktu adalah sebagai akibat adanya translasi dari mRNA dan kehilangan protein, yang keduanya diwakilkan oleh konstanta translasi, yaitu KTRL, dan konstanta kehilangan protein atau K-loss. Kompartemen mRNA yang melibatkan sistem autorepresi akan menjadi lebih kompleks dan abstrak, sehingga perlu deskripsi khusus untuk merepresentasikan kondisi di mana terdapat protein dengan jumlah yang signifikan. Laju transkripsi merupakan bergantung kepada konsentrasi protein, sehingga dalam persamaan atau formula matematisnya ditulis function transkripsi itu bergantung kepada protein, karena protein bersifat autorepresi, atau protein yang dihasilkan akan merepresi gen yang mengekspresikan protein tersebut. Nah, di persamaan mRNA tadi, kompartemen mRNA, bahwa transkripsi mRNA itu merupakan fungsi protein karena efek autorepresi, sehingga ini diganti dengan proses transkripsi tadi diganti dengan suku function transcription protein dikurangi dengan
proses kehilangan mRNA. Untuk menyelesaikannya secara analitis, kita menerapkan beberapa asumsi untuk kondisi-kondisi tertentu, seperti untuk asumsi keadaan tunak steady state. Apabila pada sistem terdapat gangguan, mRNA akan lebih cepat untuk terrecover daripada konsentrasi protein. Lebih cepat terrecover berarti lebih cepat untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan oleh sel. Oleh karena itu, terhadap protein, maka kondisi mRNA itu adalah tunak. Dalam kondisi tunak, notasi suku konsentrasi kita berikan simbol subscript SS atau steady state. Pada kondisi tunak tidak ada perubahan konsentrasi terhadap waktu, maka persamaan yang sebelumnya itu sama dengan 0. Oleh karena itu bisa disusun ulang menjadi sebagai berikut, di mana pada kondisi steady state, konsentrasi mRNA steady state adalah rasio dari fungsi transkripsi yang bergantung pada protein yang bersifat autorepresi dibagi dengan konstanta laju kehilangan mRNA. Dan kita juga memiliki perubahan protein terhadap waktu yang merupakan fungsi dari proses translasi dari mRNA dan proses kehilangan protein. Karena kita meninjaunya pada saat mRNA dalam kondisi steady state, jadi mRNA pada kompartemen translasi protein tadi kita substitusi dengan nilai mRNA pada kondisi steady state. Dan nilai mRNA kondisi steady state tersebut disubstitusikan pada definisi persamaan di atasnya sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Di mana diketahui fungsinya dibuat lebih sederhana lagi, function translation protein, dan dengan demikian untuk proses produksi protein, translasi protein di sini hanya bergantung kepada konsentrasi protein saja. Sedangkan sebelumnya merupakan bergantung kepada konsentrasi mRNA, namun dengan pendekatan asumsi tunak, maka persamaan diferensial tersebut hanya bergantung kepada protein, sehingga bisa menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Sekarang kita tinjau sistem tanpa feedback, atau kita hilangkan aktivatornya. Secara general, function translation protein tadi bisa kita bagi menjadi dua kondisi ya. Yang pertama, tanpa aktivator maka tidak ada protein yang akan ditranslasi, artinya function itu bernilai 0, tidak ada protein translasi. Adanya aktivator untuk nilai maksimum diambil untuk dua kondisi ekstrim, satu tanpa aktivator, kedua dengan aktivator dengan mengakibatkan proses translasi itu berlangsung maksimum. Nah, di sini diberikan pendekatan bahwa KTRL max atau konstanta laju translasi maksimum itu adalah sama dengan konstanta translasi dikalikan dengan konstanta transkripsi maksimum dibagi dengan konstanta mRNA yang hilang. Konstanta transkripsi maksimum itu adalah jumlah mRNA yang maksimum yang bisa dihasilkan oleh satu gen dengan keberadaan aktivator. Maka apabila tanpa aktivator, maka persamaan tadi akan menjadi lebih sederhana karena suku pertama di ruas kanan itu sama dengan 0 sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Perubahan protein itu hanya fungsi protein yang hilang saja. Dan dengan mengintegrasikan persamaan tersebut dengan menerapkan kondisi batas, maka akan didapatkan bentuknya seperti ini. Apabila kita plot pada suatu grafik, maka dilihat bahwa terjadi penurunan secara gradual protein yang pada mula waktu pada konsentrasi tertentu hingga pada waktu tertentu dia akan mencapai konsentrasi 0. Di sini half time dari protein adalah ketika protein itu setengah dari protein awal dibagi logaritmik dari 2 itu dibagi dengan konstanta dari kehilangan protein. Itu adalah definisi dari waktu paruh dari protein tersebut. Apabila ditambah dengan aktivator, maka KTRL max terjadi. Dan protein awal itu sama dengan 0 karena tidak akan terjadi apabila protein itu ada karena protein itu bersifat represor. Oleh karena itu untuk kondisi tunak, KTRL max sama dengan protein
dalam kondisi steady state dikalikan dengan konstanta kehilangan protein. Atau protein steady state itu adalah rasio antara konstanta translasi maksimum dibagikan dengan konstanta kehilangan protein. Dan apabila nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan diferensial biasa untuk kompartemen protein dengan mensubstitusi nilai KTRL max, maka bentuk hasil dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut. Dan persamaan ini diintegrasikan seperti ini. Dalam mengintegrasikannya, kita menggunakan tabel matematika. Di sini kita menggunakan bentuk yang paling kanan di sini. Jadi kita lihat ada pada tabel matematika tersebut terdapat daftar persamaan diferensial biasa dan fungsi penyelesaiannya. Dengan merujuk langsung kepada persamaan tersebut, kita bisa langsung menerapkannya pada persamaan ini dan memperoleh bentuk seperti ini. Sebenarnya dalam teknologi sekarang, proses diferensial manual ini telah bisa dibantu dengan menggunakan software online. Jadi kalau misalnya ingin kita tidak memiliki latar belakang matematika yang terlalu signifikan, kita bisa menggunakan beberapa program yang diberikan secara online seperti Wolfram Matematik dan MATLAB, seperti itu. Sekarang kita tinjau hasil persamaan tersebut apabila diplot pada grafik dan kita lihat definisi dari waktu paruhnya. Terlihat di sini waktu paruhnya sama dengan kondisi ketika function translasi pada kondisi 0 dalam arti tidak ada aktivator yang ditambahkan. Namun yang berbeda di sini adalah tren dari perubahan protein yang sebelumnya itu adalah menurun karena proses kehilangan protein, sedangkan yang sekarang terjadi peningkatan protein karena protein awal tidak ada. Sedangkan diketahui bahwa protein itu hilang karena proses dilusi, dan proses dilusi itu terjadi akibat proses pembelahan sel. Oleh karena itu, konstanta kehilangan protein ini berkorelasi langsung atau proporsional dengan laju pertumbuhan sel atau laju pembelahan sel. Sehingga doubling time atau waktu paruh bisa diganti bentuknya sama dengan logaritmik 2 karena rasio konsentrasi pada waktu tersebut dibagi dengan konsentrasi awal itu sama dengan 2 dibagi dengan laju pertumbuhan si sel tersebut. Sekarang dibandingkan antara model matematika dengan eksperimen yang didapatkan di lapangan. Hasilnya cukup bersesuaian dan bisa kita ketahui bahwa dari data tersebut pemodelan yang dilakukan itu cukup valid. Sekarang kita menggunakan feedback autoregulatory, di mana protein tersebut yang terekspresi langsung meregulasi gen sehingga tidak memberikan tidak bisa ditranskripsikan menjadi RNA. Dalam hal ini fungsi transkripsinya harus didefinisikan terlebih dahulu. Kita mendefinisikannya dengan melihat bahwa mekanisme inhibisi atau represi protein tersebut terjadi karena protein tersebut berikatan dengan DNA atau sisi aktif dari DNA yang diekspresikan. Dengan proses berikatan tersebut terjadi bentuk ikatan DNA dan protein, dan proses tersebut terjadi diwakilkan oleh suatu konstanta adsorpsi atau konstanta asosiasi, yaitu laju proses ikatan tersebut direpresentasikan oleh konstanta asosiasi, dan proses ini juga terjadi secara kesetimbangan dalam artian bisa berikatan atau berasosiasi dan bisa berlepas menjadi komponen-komponen sendiri atau berdisosiasi. Dengan menerapkan kinetika aksi massa bahwa jumlah DNA yang berikatan itu sama dengan laju yang penggabungan dan laju dengan pelepasan atau rate association dikurangi dengan rate dissociation. Kemudian asumsi mengikuti tadi kinetika aksi massa. Kemudian kita mendefinisikan laju asosiasinya berdasarkan kinetika aksi massa, di mana asosiasi tersebut
fungsi dari konstanta asosiasi dan substrat-substrat untuk proses asosiasi, yaitu protein dan DNA yang bebas atau tak berikatan. Kemudian untuk laju disosiasi, di sini ada koreksi, ini adalah konstanta disosiasi atau KD dikalikan dengan DNA yang terikat, karena itu sebagai substrat. Dari berikatan menjadi tidak berikatan. Dan pada kondisi tunak DNA dalam bentuk bebas adalah dalam kondisi steady state, dan DNA yang berikatan dalam kondisi steady state. Kita bisa melihat bahwa DNA yang berikatan dalam kondisi steady state adalah rasio dari konstanta asosiasi dibagi dengan konstanta disosiasi dikalikan dengan protein dan dikalikan dengan DNA bebas dalam kondisi steady state. Sekarang rasio Ka per Kd tadi digabung, di mana kita memunculkan suatu konstanta kesetimbangan, di mana konstanta kesetimbangan itu adalah rasio antara konstanta disosiasi terhadap konstanta asosiasi. Dan di sini kita dapatkan bentuk yang lebih sederhana kembali dari persamaan sebelumnya. Apabila diketahui DNA yang bebas itu sama dengan DNA yang aktif atau siap untuk berikatan, maka jumlah DNA total adalah DNA yang berikatan dan DNA yang bebas. Kemudian DNA total itu sama dengan DNA yang berikatan, di mana kita lihat dalam kondisi tunak, kita bisa merepresentasikan DNA yang berikatan itu dalam fungsi protein dan fungsi DNA berikatan dan fungsi konstanta kesetimbangan. Maka bisa diketahui bahwa dalam kondisi tunak atau steady state, rasio antara DNA yang bebas terhadap DNA total itu adalah fungsi protein dan fungsi konstanta kesetimbangan dalam bentuk formulasi sebagai berikut. Sekarang kita telah mengetahui cara kerja feedback dari protein tersebut dan fungsi matematikanya. Dengan ditentukannya fraksi DNA aktif sebagai fungsi konsentrasi protein, maka ini sebagai strategi untuk menentukan fungsi translasi yang ada pada kompartemen protein tadi. Apabila rasio produksi protein terhadap laju produksi maksimum itu sama dengan rasio DNA aktif pada kondisi steady state terhadap DNA total, maka kita bisa membuat korelasi sebagai berikut. Jadi protein yang terbentuk itu akibat terdapatnya DNA aktif, dan apabila semua DNA yang ada itu bisa diubah menjadi protein, maka laju pembentukan proteinnya maksimum. Oleh karena itu, hubungannya rasio antara pembentukan protein aktual dengan akibat adanya pengaruh autoregulatory terhadap apabila semua DNA itu bisa jadi protein, maka sama dengan rasio DNA yang aktif dan bebas tak berikatan dalam kondisi steady state terhadap DNA total. Itu sama dengan hubungan yang telah diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan function translation protein sama dengan KTRL max dikalikan dengan 1/1 ditambah rasio konsentrasi protein terhadap konstanta kesetimbangan. Sekarang kita input definisi persamaan ini ke dalam kompartemen translasi protein yang sebenarnya tadi telah diturunkan. Dan untuk penyelesaian taktis didekati dengan kondisi tunak. Pada saat terjadinya kondisi tunak, konsentrasi protein sama dengan protein steady state, dan tidak D protein terhadap DT itu sama dengan 0 karena tunak. Maka persamaan tadi disusun ulang menjadi seperti ini, dan kita ketahui bahwa protein steady state itu bentuk formulasinya sebagai berikut karena disusun ulang kembali. Ketika konstanta asosiasi jauh lebih besar, dalam artian bahwa afinitas proses asosiasi atau ikatan antara protein dan DNA pada proses represi atau inhibisi transkripsi RNA tadi lebih tinggi dibandingkan dengan disosiasi, maka nilai K di atas sangat kecil sehingga protein steady state bisa ditentukan dengan persamaan yang lebih sederhana sebagai berikut. Kita kembali ke persamaan yang tadi telah kita lengkapi dan diintegrasikan. Apabila protein yang tadi kita tinjau dalam kondisi tunak, sekarang kita lihat
kondisi dinamik atau berubah terhadap waktu dengan melibatkan function translation protein atau protein yang bersifat autoregulatory. Kemudian persamaan tersebut diintegrasikan dan dengan kondisi protein pada saat T sama dengan 0 adalah sama dengan 0. Kemudian nilai konstanta kesetimbangan itu sangat kecil dibandingkan dengan konstanta-konstanta yang lain. Maka diperoleh turunannya sebagai berikut atau integrasinya sebagai berikut. Dan rasio antara protein terhadap protein tunak itu adalah sebagai berikut. Protein pada waktu tertentu terhadap protein tunak adalah sebagai berikut. Sekarang kita lihat plot model matematis terhadap data yang diambil di dalam laboratorium dan dibandingkan untuk kondisi tanpa adanya autoregulasi, dalam arti represi itu tidak terjadi dari protein yang diekspresikan oleh gen itu sendiri, dengan negatif autoregulasi di mana protein tersebut bisa merepresi dari gen yang mengekspresikan mRNA tadi. Kita lihat waktu paruhnya menjadi lebih cepat dan jumlah waktu paruhnya untuk negatif autoregulation itu menjadi lebih cepat ya dibandingkan dengan tanpa adanya autoregulation. Dan di sini kita lihat nilainya sama dengan logaritmik 4/3 dibagi dengan 2 dikali konstanta kehilangan protein. Rangkuman dari berbagai kondisi untuk negatif autoregulasi, untuk tanpa autoregulasi, step respon singkat akibat penambahan protein sebagai berikut. Nilainya kalau kita lihat nilai ini lebih besar dibandingkan dengan negatif autoregulasi. Ya. Kalau misalnya tanpa autoregulasi nilainya seperti ini dan dengan autoregulasi eksponennya lebih besar, eksponen negatifnya lebih besar dan diakarkan lagi. Jadi lebih kecil. Kemudian untuk steady state kita lihat bahwa untuk tanpa autoregulasi lebih besar, sedangkan untuk adanya autoregulasi diakarkan kembali dan dikalikan dengan K, di mana nilai K tersebut kecil dibandingkan dengan KTRL max dan konstanta protein yang hilang. Dan untuk waktu responnya kita lihat di sini nilai logaritmik 2 dibagikan dengan konstanta kehilangan protein, sedangkan di sini logaritmiknya lebih kecil daripada 2 dan pembaginya juga lebih besar. Jadi bisa kita lihat waktu responnya lebih kecil di sini, sedangkan waktu responnya lebih besar di sini lebih kecil, artinya lebih cepat, dan lebih besar di sini lebih lama. Jadi bersesuaian dengan grafik sebelumnya yang ditampilkan. Overview dari pertemuan kali ini adalah ordinary differential equation atau persamaan diferensial biasa cukup representatif karena hasil perbandingan antara model matematika dan data yang diperoleh di laboratorium untuk mencerminkan sistem biologi. Kemudian dalam penyelesaian persamaan diferensial tersebut, beberapa asumsi yang digunakan adalah kekekalan massa karena persamaan kompartemen itu diturunkan dalam bentuk persamaan kekekalan massa, kemudian diubah dalam bentuk diferensial dengan melimitkan increment waktu mendekati 0. Kemudian masing-masing laju didefinisikan berdasarkan kinetika aksi massa, di mana proses tersebut proporsional terhadap reaktan atau substrat. Kemudian dalam penyelesaian taktis kita tinjau dengan menggunakan kondisi tunak. Kemudian dalam asumsi-asumsi yang lain, seperti dalam mendefinisikan proses represi protein akibat berikatannya protein dengan DNA, ada asumsi afinitas yang diberikan. Sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.